Sering ya, kebangun tengah malam karena betis rasanya kayak ditarik paksa gitu. Anda mungkin mikirnya, biasa aja, paling kecapean. Tapi, tunggu dulu. Informasi yang Anda kumpulkan ini bilang, kram kaki itu kadang bisa jadi sinyal bahaya serius loh. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Sumber Anda kan nyebutin beberapa penyebab utama nih. Dehidrasi, jelas ya, kurang minum. Otot kita kan isinya air sebagian besar. Betul, kalau kurang cairan, sel otot jadi gampang banget kontraksi mendadak. Nah, selain itu, ada juga soal bahan bakar otot lainnya, elektrolit. Oh iya, elektrolit. Kayak kalium, magnesium gitu ya? Ya, benar. Kalau nggak seimbang, Hmm. entah karena keringetan banyak atau minum obat tertentu, atau mungkin ada masalah ginjal, itu bisa memicu kram juga. Tapi ada lagi nih, masalah jalur distribusinya. Maksudnya gimana tuh jalur distribusi? Sirkulasi darah ke kaki. Kalau alirannya mampet, misalnya karena ada penyakit arteri perifer, itu pembuluh darah di kaki menyempit atau yang lebih bahaya, deep vein thrombosis, DVT. Ada gumpalan darah di pembuluh dalam. Wah, DVT itu kedengarannya serius ya? Serius banget, karena kalau darah nggak lancar, otot kekurangan oksigen, ya akhirnya kram. Ini masalah sirkulasi yang nggak bisa dianggap enteng sama sekali. Oke, oke. Sumber Anda juga nyebutin penyebab lain kan? Kayak otot capek, terus saraf kejepit, gara-gara masalah tulang belakang. Iya, kayak HNP atau stenosis spinal. Bahkan efek samping obat-obatan tertentu juga bisa jadi pemicu. Makanya penyebabnya ini, beragam banget. Nah, karena penyebabnya macam-macam, berarti pencegahannya juga nggak satu cara aja dong ya? Betul, sumber Anda itu menekankan dua pilar utama pencegahan. Pertama, ya dari dalam dulu. Pastiin cukup minum, paling nggak 2 liter lah sehari. Terus perhatikan makanan yang kaya elektrolit. Kayak pisang buat kalium atau kacang-kacangan buat magnesium gitu ya? Tepat. Ingat kan data yang dikutip, dehidrasi itu bisa naikin risiko kram sampai 3 kali lipat. Dan kurang magnesium juga sering banget ditemuin di orang yang suka kram malam-malam. Oke, itu pilar pertama, dari dalam. Terus yang kedua? Nah, pilar kedua itu dukungan dari luar. Peregangan rutin, penting banget nih, terutama sebelum tidur sama pas bangun pagi. Fokus ke otot betis sama paha belakar. Cukup 5 menit aja, tapi rutin, itu udah ngebantu banget. Peregangannya, terus apa lagi? Sepatu, pilih sepatu yang nyaman dan pas ukurannya. Ini biar tekanan ke kaki berkurang dan sirkulasi darahnya lebih bagus. Bahkan posisi tidur aja katanya ngaruh loh. Wah, detail juga ya. Jadi, dengan ngubah gaya hidup gini, bisa banget ya ngurangin kram? Bisa banget. Sumber Anda kan ngutip ahli yang bilang sekitar 80% kasus kram itu sebenarnya bisa dicegah loh. Ini nunjukin kalau kebiasaan kita sehari-hari itu perannya gede banget. Oke, itu kan pencegahannya. Nah, sekarang kalau udah terlanjur kena kram nih, pas lagi nyerang gitu, aduh sakit banget kan biasanya. Apa yang harus dilakuin? Jangan panik dulu. Langkah pertama yang disaranin sumber Anda, coba tarik ujung jari kaki ke arah badan. Lututnya lurus ya, ini buat meregangkan otot betis. Atau bisa juga coba berdiri, terus tekan telapak kaki ke dinding. Oke, ditarik ya jari kakinya. Sambil gitu, diapain lagi? Sambil diregangin, pijat pelan-pelan area yang kram. Biar aliran darahnya lancar lagi. Nanti kalau nyerinya udah agak reda, nah kompres anget atau mandi air anget bisa bantu ototnya rileks. Habis itu langsung diam aja? Jangan. Justru disaranin coba jalan pelan-pelan sebentar, biar ototnya nggak kaku lagi. Sip, sip. Tapi, nah ini nih bagian pentingnya. Kan tadi dibilang, kram bisa jadi sinyal bahaya. Tips tadi kan buat kram biasa. Kapan kita harus curiga kalau ini bukan kram biasa? Nah, ini dia intinya. Materi Anda itu ngasih 5 tanda bahaya, 5 lampu merah lah istilahnya, yang harus banget Anda waspadai. Pertama, kalau ada bengkak mendadak, apalagi cuma di satu kaki. Bengkak mendadak di satu kaki. Kenapa itu? Itu bisa jadi tanda DVT tadi. Gumpalan darah di pembuluh dalam. Ini bahaya banget karena gumpalannya bisa lepas, terus nyumbat ke paru-paru, namanya emboli paru. Bisa fatal. Sumber Anda bahkan cerita kasus pasien umur 68 tahun yang selamat ya karena gejala ini cepat ditangani. Serem juga ya. Oke, itu yang pertama. Terus? Kedua, kalau muncul kemerahan di area kram, terus pas dipegang terasa anget atau panas, atau sakit banget kalau ditekan. Ini bisa jadi tanda infeksi atau peradangan serius.
Kemerahan, panas, nyeri tekan. Oke. Ketiga, Ketiga, nyeri kramnya itu hebat banget. Nggak hilang-hilang setelah beberapa menit istirahat atau malah makin parah rasanya. Beda sama kram biasa yang biasanya reda setelah diredangin. nyeri hebat yang nggak kunjung reda. Keempat, Keempat, kramnya dibarengi rasa kesemutan atau baal, mati rasa gitu, atau kakinya jadi lemah. Nah, ini bisa jadi ada masalah di saraf atau bahkan bisa jadi gejala stroke. wah sampai ke stroke ya. Oke, yang kelima, Kelima, kramnya sering mengat kumat berulang-ulang, terus ada gejala lain di seluruh tubuh. Misalnya jadi sesak napas, atau nyeri dada, atau pusing. Ini bisa jadi ada kaitan sama masalah jantung atau paru-paru. Oke, jadi ada 5 ya. Bengkak sebelah, merah panas nyeri tekan, nyeri hebat persisten, kesemutan lemah, dan kram berulang, plus gejala lain kayak sesek. Betul. Pokoknya jangan pernah abaikan kelima sinyal ini. Materi Anda itu nyebutin data, sekitar 15% pasien UGD yang datang karena keluhan kram kaki, ternyata punya kondisi serius loh. Dan DVT itu salah satu yang paling mengancam. Ada studi lain malah bilang, hampir separuh lansia yang datang dengan kram plus bengkak sebelah kaki ternyata kena DVT. Ngeri juga ya kalau dipikir-pikir. Sering dianggap sepele, padahal risikonya besar. Makanya penting banget buat tahu bedanya. Jadi, kesimpulan utamanya dari pembahasan kita, berdasarkan sumber Anda ini apa nih? Intinya sih, kram kaki itu emang umum, sering terjadi, dan biasanya nggak bahaya. Tapi, penting banget buat Anda bisa ngenalin perbedaannya. Kapan cukup diatasi dengan peregangan, minum yang cukup, dan kapan ini udah jadi sinyal bahaya dari tubuh yang butuh tindakan medis cepat. jangan sampai telat ya. Nah, ini mungkin jadi bahan renungan juga buat Anda di rumah.